Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulnafi. Saya merupakan siswa kelas 11 bahasa dan murid dari SMA Negeri 4 Malang. Di sini saya akan mereview salah satu buku karya Cornelia Funke yang berjudul Dragon Rider atau Sang Penunggang Naga. Jadi, sebelum kita masuk ke review, mari kita mengenal dulu siapa sih Cornelia Funke ini. Jadi beliau adalah salah satu penulis terkenal di Jerman yang terkenal akan karya tulis anak dan remaja miliknya. Dragon Rider ini merupakan salah satu buku yang ditulis oleh beliau. Dalam video ini saya akan mencakup 3 aspek, yaitu adalah isi dari buku, pandangan saya terhadap buku, dan kebahasaan yang dipakai di dalam buku ini. Buku Dragon Rider ini menceritakan tentang sekumpulan naga yang tinggal di pegunungan, yang tempat tinggal mereka itu mulai terjamah oleh tangan manusia. Itu kayak tempat tinggal mereka mulai tidak aman untuk ditinggali lagi. Jadi mereka memutuskan untuk pindah dari tempat itu. Tapi ada tapinya, sang ketua yaitu yang bernama Janggut Kelabu itu bingung naga ditempatin kemana. Soalnya tempat-tempat yang lain itu sudah terancam tidak aman karena ada ancaman lain yang ditakuti oleh para ketua tersebut. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, sang tetua mengutus salah satu naga muda yang bernama Lung dan gadis goblin bernama Bulu Belerang yang menemaninya selama bersama pergi untuk mencari tempat legenda itu, seperti legenda yang diyakini oleh mereka sebagai tempat tinggal baru yang bernama Kaki Langit yang berada di pegunungan Himalaya. Perjalanan mereka dimulai pada saat malam hari saat bulan purnama terlihat. Saat bulan purnama terlihat, Lung mendapatkan kekuatan untuk terus terbang tanpa kelelahan. Dan saat pagi menjelang, mereka akan menepi ke sebuah lembah atau gua untuk beristirahat. Pada saat pagi menjelang, mereka terpaksa beristirahat di tengah pemukiman manusia karena pada saat itu mereka sedang berada di tengah kota. Mereka terpaksa beristirahat di sebuah gubuk yang sudah ditinggalkan di dekat pabrik. Mereka masuk ke gubuk tersebut dan mereka terkejut karena melihat seorang anak laki-laki musuh berumur 8-9 tahun yang bernama Ben. Mereka pun sempat cekcok karena Bulu Belerang tidak menerima keberadaan anak tersebut dan dia mengusirnya dari gubuk itu. Menolak. Jalanan Lung, Belerang, dan Ben pun dipenuhi dengan cekcok antara Belerang dan Ben yang selalu berbeda pendapat setiap saat. Lung pun memutuskan untuk menepi terlebih dahulu ke sebuah lembah yang terdapat kastil di tengah-tengah lembah tersebut. Lung tidak tahu apa yang ada dalam kastil tersebut, apa yang tinggal di kastil tersebut, dan ancaman apa yang akan muncul dari kastil tersebut. Lung di sana hanya bertemu 4 orang kurcaci yang sepertinya sedang mencari sesuatu yang berada di dalam kastil tersebut. Lung, Bulu Belerang, dan Ben pun bertanya kepada para kurcaci sebenarnya apa yang mereka cari di dalam kastil tersebut. Para kurcaci pun bilang mereka mencium aroma emas yang sangat menyengat muncul dari dalam kastil tersebut. Lung, Bulu Belerang, dan Ben pun heran, orang macam apa yang menyimpan emas di dalam kastil yang terlihat seperti tidak terurus, terbengkalai, dan tidak ada penghuninya tersebut. Mereka pun berniat membantu, tapi waktu terlampau Lung pun membiarkan mereka untuk menuju kastil tersebut dan melanjutkan perjalanan mereka mencari kaki langit di pegunungan Himalaya. Setelah beberapa hari kemudian, akhirnya mereka sampai di pegunungan Himalaya. Tapi mereka tak tahu letak asli dari tempat ini itu di mana. Jadi mereka hanya mengitari pegunungan Himalaya itu selama beberapa kali dan menepi di sebuah tempat yang sedikit hangat karena kelelahan. Karena dirasa di pegunungan tersebut hasilnya nihil, mereka mencoba untuk mencari ke tempat lain karena merasa legenda tersebut tidak nyata. Mereka pun mencari ke arah timur
dan beristirahat ke sebuah pulau. Di pulau tersebut mereka bertemu dengan Profesor Barnabas Wissenberg yang merupakan peneliti yang sedang meneliti keberadaan para naga. Ben yang mengetahui hal tersebut langsung kaget karena Lung dan Bulu Belerang berada di tempat yang sama, tapi tidak berada di waktu yang sama juga. Bulu Belerang dan Lung sedang beristirahat di sebuah gua dan Ben sedang bersama Barnabas Wissenberg di tepi pantai. Profesor Wissenberg pun terkejut karena dia melihat secara langsung seekor naga sedang beristirahat di depannya. Bulu Belerang pun marah kepada Ben karena dia mengizinkan manusia lain melihat Lung secara langsung. Ben pun menjelaskan secara jelas maksud Profesor Wissenberg itu baik dan tidak mengancam keberadaan Lung tersebut. Mereka pun mengizinkan Wissenberg untuk berbincang lebih lama dengan mereka sambil memakan sebuah sup kacang yang sedang dimasak oleh Profesor Wissenberg tersebut. Saat matahari mulai tenggelam, Bulu Belerang, Lung, dan Ben pun berencana melanjutkan perjalanan mereka untuk menemukan kaki langit yang keberadaannya masih tidak diketahui. Profesor Wissenberg pun berpesan kepada Ben sambil memberikan sebuah sisik naga berwarna emas berkilauan dan berkata kepadanya bahwa sesuatu yang berbahaya sedang menunggu mereka di luar sana. Lung pun berangkat untuk menuju kaki langit yang keberadaannya masih tidak diketahui itu. Saat Profesor Wissenberg pun sedang berkemas di dalam tendanya, muncul suara aneh dari dalam sumur dekat dengan tendanya tersebut. Dari sanalah muncul seekor naga bersisik emas berkilauan dengan bau emas yang sangat menyengat yang bernama Dieselbread. Sekian review singkat tentang isi buku Dragon Rider ini. Saya nggak mau spoiler jauh-jauh, sebenarnya bukunya bagus. Kalau mau beli ya silakan, kalau enggak ya udah. Terus untuk kebahasaan dan alur cerita yang digunakan ini bahasanya sudah sangat mudah dipahami dan sangat ringan untuk para pembacanya. Lalu untuk alur difokuskan kepada alur maju, yaitu menceritakan tentang petualangan Lung, Bulu Belerang, dan Ben mencari kaki langit yang keberadaannya masih tidak diketahui. Lalu untuk sudut pandang saya terhadap buku ini, untuk pecinta genre fantasi dan petualangan, buku ini sangat recommended untuk dibaca. Bukunya alurnya bagus, fantasi yang digunakan sangat menarik, dan ini cocok untuk saya waktu baca waktu mau tidur bisa. Ya, bukunya recommended lah untuk dibaca. Sekian review singkat dari saya. See you on the next video.